Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 1 bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Ibu-ibu sehat walafiat seberataan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat seberataan. Karena kesehatan Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan kajian-kajian ini dan kajian-kajian yang akan datang. Lun maka kada dibangunakan karena kau bangun tadi boy. Karena kalau di Makkah ini masih tengah malam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 masih jam 3 malam. Sibuk-sibuk sudah itu hendak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat subuh. Terima kasih doa pian seberataan yang seharusnya keberangkatan kami itu sedang dalam keadaan sakit. Hari Arba keluar rumah sakit, hari Ahad tulak jadi beberapa hari. Tapi alhamdulillah sehat dan sampai kembali. Bibu, puncak perjalanan manusia di akhirat nanti dua. Bisa ke surga dan bisa ke neraka. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Dan apabila surga dan neraka kekal, di surga kekal, di neraka pun kekal. Perjalanan menuju dua tempat itu semua Allah siapkan di dunia ini. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah akan memberikan dua jalan kepada kita. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kalau kita ditanya hendak masuk surga atau hendak masuk neraka, anak kecil pun cucu kita tetap hendak masuk surga. Tapi kadang-kadang kemauan kita hendak masuk surga itu diukur dengan pekerjaan kita sehari-hari, kadang nyambung. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Hendak masuk surga, tapi yang ditempuh jalan neraka. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannam qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha
Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Betul-betul ayat ini bercerita tentang dua golongan yang akan masuk surga dan akan masuk neraka. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti orang kafir itu akan dihalau berbondong-bondong. Kemana? Ke dalam neraka Jahannam. Orang kafir akan dihalau berbondong-bondong menuju neraka Jahannam. Pada saat sampai ke tujuan, hatta idza ja'uha, orang kafirnya sampai ke muka neraka Jahannam. Putihat abwabuha, dibukakan pintunya. Faqala lahum khazanatuha, dan penunggu neraka Jahannam itu berkata, apa kata penunggu neraka Jahannam di hadapan orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahannam? Alam ya'tikum rusul yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Calon-calon penghuni neraka, ujar, apakah Nabi tidak pernah datang kepadamu? Apakah tidak pernah datang seorang Rasul kepadamu? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang Rasul itu akan membacakan ayat-ayat Allah dari Tuhan kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, Rasul itu akan bercerita kepadamu tentang pertemuan seperti hari ini. Sebelum masuk neraka tuh nah, ditumpalak yang berdahulu. Tahu lu pengen nanti ditumpalak tuh? Apalah artinya tumpalak tuh? Membulikakan basah. Membulikakan basah. Jadi ini neraka sudah dibuka, nih siap pacangan dilalap neraka. Malaikat, kada pernah datangkah Nabi lo nikam yang membacakan ayat-ayat Allah? Kada pernah datangkah Nabi lo nikam yang menceritakan tentang ada pertemuan seperti hari ini? Apa jawaban calon penghuni neraka? Qalu bala. Mereka berkata, pernah datang seorang Rasul kepada kami. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin, tapi azab itu pasti akan diberlakukan kepada orang-orang yang kafir. Kada kau bakul limbu, ya Allah, kami kada Islam karena kami kada sampai dakwah itu keramputnya. Kada kau bakul limbu. Dibuka pintu neraka, ia sudah berterus terang bahwa datang seorang Rasul yang menceritakan tentang kiamat, membacakan ayat-ayat Allah, tapi kami aja yang bandal, kami aja yang kada mengikuti jalan-jalan itu. Maka ibu-ibu, di waktu Nabi minta bacakan Al-Quran, lawan siapa? Lawan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat senior ahli Al-Quran. Maka Nabi katakan, Huzil Quran bi arba'ah, belajar kalian Al-Quran kepada 4 sahabatku. Ada 4 sahabat Nabi yang menjadi guru Al-Quran. Siapa 4 sahabatku? Ibnu Mas'udin. Pertama Ibnu Mas'ud. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Mu'az bin Jabal. Yang keempat Salim Maula Abu Huzaifah. Belajar lawan Salim. Siapa Salim itu? Budaknya Abu Huzaifah. Nabi kan pernah memandang kedudukan seseorang. Salim seorang budak, seorang hamba sahaya, tapi bacaan Al-Qur'annya fasih,
suaranya bagus, ambil Al-Quran, belajar Al-Quran kepada guru-gurumu, kata Nabi. Di antara 4 nih guru-guru Al-Quran di kalangan sahabat Nabi. Tidak terkecuali seorang budak, hamba sahaya. Ibu tahulah arti budak itu, orang yang diperjualbelikan, orang yang sudah kehilangan harga diri. Ulun muyak, ulun jualan pian tokari, muyak pulang, jual pulang. Tidak ubahnya, tidak layaknya seperti binatang ternak. Lahirnya Islam membebaskan perbudakan. Ujar Nabi, siapa yang memerdekakan budak, maka Allah merdekakan dia daripada api neraka. Seorang tokoh Islam yang namanya cemerlang dalam sejarah karena dia muazzin Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah, adalah mantan budak dan hamba sahaya. Mantan budak dan hamba sahaya. Pada saat dia masuk Islam, diketahui oleh tuannya. Masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Orang mana Bilal nih? Orang Ethiopia. Dulu Habasyah namanya, sekarang negeri Ethiopia, di Afrika sana, yang kulitnya putih-putih. Nang putih itu gigi, orang hitam. Tapi Allah tidak pernah memandang warna kulit. Nabi tidak pernah memandang warna kulit. Setelah Nabi tahu Bilal suaranya bagus, melengking, mengumandangkan azan, orang merindukannya, maka ditunjuk oleh Nabi Bilal sebagai muazzin. Orang yang terhormat. Dari mana? Dari budak hamba sahaya berkulit hitam. Maka Islam itu mengatakan apa? Nah, tidak ada orang Arab, tidak ada orang Ajam, tidak ada orang kulit putih, tidak ada orang kulit hitam, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang guru Al-Qur'an itu, untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Berapa banyak Al-Qur'an yang dibaca Ibnu Mas'ud? 41 ayat. Ibu kalau pengen buka An-Nisa itu panjang-panjang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu baru 1 ayat. 40 ayat Nabi ikuti bacaannya. Kalau kita mendengar orang mengaji, mengajinya itu bagus, rindu kita. Ada imamnya sholat, bagus bacaannya, suaranya bagus, handak lagi. Cuma imbah itu dipotongnya. Kenapa jadi motong? Inya mikir akan di belakang tuh ada nang batukan, ada nang sakit pinggang. Maka Nabi katakan, jika kalian sholat bersama jamaah, falyukhaffif, ringankan bacaan. Apabila kamu sholat sendirian, falyutawil, silakan panjang-panjang, ada apa-apa. Sholatnya sendirian, panjang ayatnya, ayo jangan setengah malam kada jadi masalah. Tapi kalau sholatnya makmumnya banyak, ada yang duduk di kursi roda, ada yang bungkuk, ada yang temiring-miring, sudah tuha. Maka ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ini bahalan orang banyak, subhanallah, setengah juz dibacanya. Maka sholatnya sholat tarawih. Begitu salam 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis makmumnya keluaran. Dibaca ayat demi ayat, ayat demi ayat, sampai ke ayat 41. Apa ayat 41? Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida.
Apulah kada kawa digas. Apabila digas langsung nembak nang kayak sepeda motor nang businya anak mati tenang. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Maka bagaimana orang kafir itu Allah akan datangkan saksi-saksi yang mendakwahi mereka. Orang kafir itu kada kau bakar rambut ya Allah Ta'ala. Allah akan datangkan saksinya yang mendakwahi. Nabi Adam kepada siapa? Keluarganya. Ini saksinya. Nabi Adam mendakwahi. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan seluruh nabi-nabi didatangkan untuk bersaksi bahwa nabi-nabi dan dai-dai ini mendakwahi mereka. Artinya apa? Kada ada kebohongan hari itu. Kada kawanya bakar ramput. Ya Allah, ulun kada salat karena ulun kada tahu salat itu apa. Mangaramputnya datang yang mendakwahi. Wajibna bika ala haula'i syahidah. Dan engkau wahai Muhammad akan datang kepada setiap umatmu, setiap satu persatu umatmu diproses dan Nabi menyaksikan pada saat itu. Nabi tidak mampu mendengar ayat ini. Air matanya mengalir deras. Jenggot sampai ke bajunya basah. Mendengar Nabi pacangan menghadapi kita. Satu persatu kita diperiksa, Nabi di hadapannya. Apa yang terbayang oleh Rasul? Masihkah umatku di akhir zaman memegang teguh agama ini seperti agama yang datang pada masa Nabi? Ataukah umatku akan berkhianat dalam Islam pada tahun sekian? Itu akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Menangis Nabi. Kata Nabi kepada Ibn Mas'ud, stop, jangan baca lagi. Ibn Mas'ud mengangkat kepalanya, rupanya baca Al-Quran sepanjangan menunduk aja di hadapan Nabi. Dia angkat mukanya, maka Ibn Mas'ud melihat Rasul sedang menangis deras air matanya. Apa nang Nabi ganang sampai Nabi tetangis tu ibu-ibu? Kita. Kayak apa kita di akhir zaman mengikuti Islam nih? Kayak apa kita di akhir zaman memegang agama nih? Seperti agama hanyar datang dahulu, atau agama yang hari ini sudah dimodifikasi luar biasa sehingga identitasnya sudah kada tapi kelihatan lagi. Hari ini kan orang Islam banyak malu menampilkan identitas Islam. Siapa Ustadz ngaran cuculun Hadijah bu, kampungan Ustadz tuh ngaran Bahari. Padahal Khadijah itu identitas Islam luar biasa. Seorang wanita yang kaya raya dikawini Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia wafat, tidak ada lagi sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anaknya. Habis hartanya untuk dakwah. Wanita mana? Kada. Maka mengambil figur nama seperti ini adalah satu identitas Islam. Tapi kada ada nang waninya. Dipadakan Hadijah tu ngarannya terlalu tua. Nang tua tu lain ngaran. Nang tua tu siapa bu? Nama nang tua, umur nang tua tu. Umur nang tua, nama kan betul-tua. Menangis Nabi, apakah Islam tu dipegang seperti Islam dahulu? Seperti Islam hanyar datang, seperti kemurnian Islam. Kadang kita pungkiri ibu-ibu, hari ini sikta-sikta dalam Islam lahir dengan berbagai macam sebutan. Di negeri ini Islamnya ini, di sini Islamnya seperti ini. Paham ibu-ibu maksud ulun? Paham. Nabi menghendaki Islam yang kita pegang itu Islam yang dulu turun. Dan itulah kemurnian Islam sampai hari kiamat. Kada ada lagi kita menemui kemurnian Islam seperti murninya Islam di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala itu memadahkan di dalam surah At-Taubah ayat 100,
Sesungguhnya penghuni surga itu 3 golongan. Adalah golongan keempat kedada. Golongan kelima apalagi. Golongan ke-10 kedada. Kita wajib masuk dalam 3 golongan ini. Kalau kita kada siap masuk dalam 3 golongan ini, berarti seseorang itu tidak siap untuk masuk ke dalam surga. Artinya apa, ibu-ibu? Kita wajib mengerti 3 golongan itu siapa orangnya. Kenapa Allah menyebutkan 3 golongan? Ada hubungannya dengan kemurnian agama yang kita miliki. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama masuk Islam kalangan muhajirin, sahabat dari Makkah ke Madinah. Orang-orang yang pertama masuk Islam kalangan Ansor, orang-orang Madinah yang siap menerima kedatangan saudaranya dari Makkah. Kemudian orang-orang yang mengikuti muhajirin dan Ansor, kita. Pertama muhajirin masuk surga, kedua Ansor, ketiga pengikut muhajirin dan Ansor. Siap, wajib kita mengikuti cara kehidupan beragamanya para sahabat Nabi itu. Adalah lagi 3 golongan tuh hari ini kededa, tinggal 1. Kaum muhajirin wafat pada zamannya. Adalah lagi kaum muhajirin, sahabat Nabi dari Makkah, kenangan-kenangan makbarohnya aja yang kita lewati. Kemarin ulun ke Raudah, ke kuburan Nabi, ke Baqi, hanya mengenang disinilah terkuburnya Abu Bakar Siddiq. Berdampingan dengan Rasul, disinilah terkuburnya Umar bin Khattab. Berdampingan dengan Rasul, di Baqi sanalah terkuburnya siapa? Aisyah, manusia yang paling cerdas. Kenangan. Utsman yang paling sugih bang, di pojok sana di Baqi ada kuburan Utsman. Lihat bang kayak apa kuburan Utsman, hanya bata-bata yang tersusun dan ada batu di bagian kepala. Kada bakaramat ka Utsman. Karena salah menerjemahkan keramat itu salah. Lebih pada karamat. Orang seperti Utsman bin Affan tuh memiliki kemuliaan yang luar biasa. Investasi akhiratnya sampai hari ini ada di Madinah. Sumur yang dia beli dulu dari orang Madinah di waktu Madinah krisis air, sampai hari ini ada. Tapi apa? Kuburannya kada bakaramat ya orang Banjar. Karena kita mengartikan keramat itu lain. Apa ya bu? Apabila kuburannya dibalut lawan kain kuning keramat, bakeramat. Ada salah satu jamaah kami bu yang ngobrol bapender, jamaah dari Martapura, kaul bolujuran keluarga ulun juga. Rombongan tadi ujar sidin, ujarnya kak, dasar bujur Baitullahnya di Makkah dan kubur Nabi di Madinah. Ujar lun apa gerang ding kada bujurnya, maka Baitullahnya diandak di Banjar, kuburan Nabi diandak di Martapura, maka orang menyembah kepada kuburan. Tapi kubur benda-benda mulia ini ada di tengah orang yang akidahnya benar. Kan usah kuburan Nabi, kuburan nang kada ada kuburannya aja hari ini diziarahi. Paham lah pian kuburan nang kada ada kuburannya. Kuburan tuh ada nang bermimpi aja. Ada bermimpi kaum ditolakakan umroh, meninggal di Makkah sana kaumnya. Mbah itu ada yang bermimpi kuburan kaum yang di Makkah itu pindah ke dalam masjid. Sini kan pegawai di masjid, lalu diolahkan atang-atangnya di kain-kain kuningnya di masjid.
Ribut pejabat, ribut orang kampung. Coba pangbongkar, adakah ada kuburannya? Ada. Kenapakah kita apabila urusan kayak itu tuh lemah benar? Lemah. Maka ulun bu belajar bu, bapak belajar. Pian datang ke Makkah, pian datang ke Madinah, ambil pelajaran. Jangan ibabulik kayak itu pulang. Tuh lihati kuburannya ada di Baki, kuburannya ada di Mu'alla. Di Mu'alla itu siapa? Wanita yang paling mulia yang berjasa, Khadijah radhiyallahu anha. Kayak apa kuburannya? Lihat di Baki kayak apa kuburan Aisyah, kayak apa kuburan sahabat Nabi yang lebih daripada 10.000 orang. Sama. Belajar kita. Artinya kembali dari sana, jadikan satu pelajaran. Kada saling ubahan babulik. Karancak. Apalagi di atas Baki itu ada tulisan. Naha sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabra wa ayyaqda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Diterjemahkan kepada beberapa bahasa. Apa artinya? Nabi melarang mempercantik kuburan. Nabi melarang duduk-duduk di atas kuburan. Nabi melarang membangun bangunan di atas kuburan. Itu hadisnya hadis siapa? Hadis Nabi. Nabinya Nabi siapa? Nabi kita. Nabi kita. Lain Nabi orang Madinah aja lain, itu Nabi kita. Setiap 5 kali sehari kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa akidah kita hancur-hancuran? Kenapa ketauhidan kita hancur? Di mana akidah yang kita ucapkan? Di mana zikir pagi yang petang kita baca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Ya Allah, hamba ikhlas beragama Islam. Ya Allah, hamba ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tinggal ucapan. Nang terjadi kayak itu pulang. Jadikan pelajaran perjalanan ibadah ini menjadi pelajaran yang berharga. Dan jalan-jalan itu yang kita rintis untuk apa? Untuk mendapatkan indahnya surga. Untuk mendapatkan indahnya surga. Ibu-ibu rahimakumullah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir dihalau menuju jahannam. Sampai ke muka jahannam, jahannamnya lagi tertutup. Kemudian setelah sampai ke muka jahannam, wa putihat abwabuha, pintu jahannam dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga jahannam bertanya. Apa kata penjaga jahannam? Hei, orang-orang yang belum masuk ke jahannam nih, aku bertakon bang lo nih datang. Pada saat orang-orang yang cegar masuk ke dalam neraka, dia tanya, kada datangkah seorang Rasul yang memberitahukan ini lo nikah? Ditumpalaknya, dibulikakannya basah. Pada saat orang yang akan masuk surga, selamat, engkau selamat, engkau beruntung, engkau masuk. Maka dalam surah Waqiah, apabila di surga itu bertemuan, apa yang diucapkan? Illa qilan salaman. Selamat kita selamat. Ibu-ibu, mudahan sabarataan kita itu sampai di surga kita bertemu selamat, kita selamat. Dan ini kada bisa kita lepaskan kecuali Allah memberikan jalan kepada kita. Allah menuntun kita. Di mana Ustadz menemukan jalan itu? Pada saat yang berkumpul tiap hari seperti ini. Jalan-jalan itu kada didapatkan di warung kopi. Jalan-jalan itu kada didapatkan di pasar. Jadi jalan-jalan itu disampaikan lewat kajian-kajian Islam. Bagaimana meluruskan kita dalam memegang teguh agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam.
Ayat ini menangati kita mati kah? Kadada engkau menahan mati itu. Apabila datang malakal maut, mati. Maka malakal maut ini malaikat yang disiplinnya luar biasa. Tepat waktu maju kada mau, mundur kada mau. Banyak orang yang kada mampu dan kada tahan lagi menghadapi problem kehidupan dunia. Malakal maut cabut aja unda berdahulu, kada kau aja malakal maut, belum waktunya. Ada orang yang belum sempat beribadah, malakal maut tunda sehari dua hari, kada kau jua. Kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai, kada kawa ditunda dan kada kawa dimajukan. Jangan ditunda, dimajukan kada kawa. Tapi bolehlah kita berdoa hendak mati, boleh, tapi mati yang baik. Ya Allah, jadikan kematian kepada hamba dengan kematian yang husnul khatimah. Itu berdoa mati ngaranya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Hamba mohon agar hamba mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa a'udzubika min su'il khatimah. Aku berlindung daripada kematian yang terburuk ya Allah. Ini doa minta mati yang bujur. Ada juga doa minta mati, ya Allah, kada mampu lagi menghadapi abahnya kayak ini. Biar aja mati aja, ulun berdahulu sudah nyaman. Itu salah. Menghadapi abahnya saya kok aja kada mampu, umpamanya berdoa mati, jangan. Ibu-ibu mungkin itu aja lah, ulun sampai sarut benar. Nah, 30 menit aja hari ini aja pengen anak pentakonakan apa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah mengenai bid'ah. Iya. Bid'ah itu di dalam tetangga sebelah tidak mengatakan bid'ah itu apa, ternyata saya tidak tahu, saya jelaskannya dari Pak Ustaz punya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada ke Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, katanya Allah kata Ustaz juga kalau kita cabut rumput di kuburan itu tidak boleh. Kayak apa Bu? Kalau cabut rumput di atas kuburan katanya tidak boleh. Bagaimana kalau itu rumputnya panjang itu di kuburan itu kita kan punya orang tua mau bersih. Oh, mencabut rumput. Jadi itu boleh nggak Ustaz cabut bersihnya itu? Pakai rumput yang lain itu. Rumput orang lain. Rumput kita. Rumput di kuburan kah? Oh ya. Iya. Iya, jangan dibiarkan. Iya. Silakan yang nomor 3. Ada lagi atau kita jawab? Sudahkah? Iya, belum jawab dulu lah. Ada 2 pertanyaan dengan tertulis 3 pertanyaan. Yang pertama, bid'ah itu apa? Bagus pertanyaannya. Ucapan ini banyak ditakuti. Bonikam tuh sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit bid'ah. Kayak apa Bang? Nabi menyambatnya bid'ah. Kita menyambat apa?
Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalah. Nabi menyambatnya itu. Bid'ah itu apa? Wa kullu muhdatsatin, setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, ujar Nabi. Setiap nang baru, nang kadada bahari, itu maksudnya. Sahabat Nabi pernah mengamalkan itu, kada pernah. Nabi pernahkah menyuruh menggawi itu, kada pernah. Kita hari ini Bang, kita gawi habis-habisan. Itu yang pertama. Setiap yang baru dalam agama beda. Oh kalau kayak itu naik haji pakai unta, ini kan keselio berpikir. Ceramah Nabi kada pakai mikrofon bahari, jangan bermikrofonan. Itu sarana, bukan pokok ibadah. Bukan pokok ibadah. Pokok ibadah itu jangan ada yang baru. Munjar arwah kayulun tuh nang kayak ini jawab dikasang. Jawab dikasang. Asal terjawab aja. Oh bid'ah itu ada nang baik, ada nang kada baik. Wallahu alam, terserah pian menerjemahkan. Yang jelas Nabi mengatakan yang baru dalam agama itu bid'ah. Apapun bentuk amalnya. Yang kadang-kadang menjadi ibadah yang sangat populer. Cuma ujar ibu, tetangga sebelah menerjemahkannya lain. Wallahu alam, tetangga yang mana kada tahu jo. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, ingin sampaikan lampian. Kurangi memakai kata-kata ini, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat dikatujui oleh lawan kita. Jadi mengatakannya ambil kata-kata yang lebih indah. Bu, itu kada ada ajarannya, sama elon bid'ah juga. Bu, nang pian gawe itu kada ada suruhannya. Terlembut sedikit, bu bid'ah. Nya buat ini bid'ah itu. Kan kayak itu. Al ilmu afdal minal ibadah. Ilmu itu lebih afdal daripada ibadah. Kenapa? Jadi menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadah, supaya ibadahnya jangan lawan ilmu membacanya. Kenapa Nabi berkata sallu kama ra'aitumuni usalli? Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Supaya jangan apa? Supaya jangan bid'ah. Kalau kalian salat, contoh aku salat. Contoh aku salat. Kenapa kita takbirnya jadi sejajar dua bahu? Kenapa kita takbirnya sejajar dua telinga? Karena Nabi menyontohkan dua ini. Nah, kenapa kita takbir kada kayak ini? Ini orang ditodong. Nabi kada mencontohkan. Kenapa sedekapnya nang kayak ini? Karena itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nabi bersedekap seperti itu. Jadi mudah mencontoh. Kayak apa supaya jangan beda? Contoh yang terbaik dari amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huzu anni manasikakum. Di sini ulun sampaikan biasanya pada saat manasik. Contoh kepadaku cara berumroh kalian. Cara berhaji kalian, berumroh kalian, turuti aku. Artinya haji umroh bukan satu rekayasa yang kita buat. Datang ke sana betul-betul fokus pada satu ibadah. Kayak apa umrohnya seperti umroh Nabi. Dan ini gunanya manasik, ibu-ibu. Maka bagi sampian yang Allah Ta'ala berikan keringanan untuk bisa berangkat dengan dana cukup, manasik jangan kada hadir. Manasik ini meluruskan kayaknya ibadah kita di sana. Akadusagen memanasikan. Ulama menyebutkan manasik itu adalah ilmu dalam ibadah itu wajib. Dalam manasik Nabi tawaf berapa kali? 7 kali.
Amun pian kada tahu bisa 14 kali tawafnya. Sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali. Ada ibu yang menghitung, ini kan Safa, ini Marwah. Safa, Marwah sekali. Ada nama hitung Safa, Marwah, Safa, hanya sekali. 14 kali artinya. Ustaz, nah di mana startnya? Ulun di Safa. Kami sudah di Marwah. Kami tuntung. Ulun di Safa sudah tuntung juga. Namun di Safa pian belum tuntung. Lamun kada labihan atau kurang. Jadi ulun ni kemana? Datangi kami ke Marwah. Kami berkumpul di situ. Sekali salidik punya salidik 14 kali sih dulu kita. Uyuh banar. Kenapa tadi? Kada mau belajar. Kada mau belajar. Kayak apa supaya bid'ah dalam ibadah tu kada ada dalam hidup kita? Ilmu kita. On berbahagia. Di sana kan Bu, baganangan jalan pian bertahan. Doa tiap hari meluncur, mudahan Allah berikan kesempatan bersama. Kemudian yang kedua, mencabut rumput di kuburan orang tua boleh. Jangan dibiarkan hutan gahung. Tapi di Makkah Madinah kan kada ada mencabut rumput, memang rumputnya kada ada. Apa yang dicabut di sana? Oh, ini berarti nang ziarah dikubur di Banjar ini bid'ah nih. Pakai mencabut rumput. Nah ini, cabut, bersihkan. Bahagia kita melihat kuburan orang yang melahirkan kita bersih. Doakan. Di Makkah kada ada berumput, jadi kada dicabut-cabut. Jadi ada ibu-ibu yang bertakun saat kayak apa menimbah orang mati itu bujurkah banyu dalam kendi dibacakan Yasin kemudian disiramakan supaya apa Bu? Supaya nang dalam kubur dingin. Bujulun gue pian nguburakan di Banjar. Babaya dicalap aja sudah kedinginan. Karena kuburannya bebanyu. Nah, dikubui pulang nah. Di Makkah tuh dikubui, di Madinah tuh dikubui supaya jangan debu. Nah, sedang dikubui itu debunya luar biasa. Mengubur di Banjar musim pasang dikubui pulang kan banyak. Boleh ibu-ibu lah, boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada menemukan uang di depan rumah sakit. Lumayan jumlahnya. Sudah diumumkan di mana-mana. Tapi kada ada jua nang mengambilnya. Pertanyaan ulun, bolehkah uang itu kita tukarakan makanan lalu kita bagi-bagi, misalnya satpam semuaan karyawan rumah sakit hari Jumat supaya berkah? Mohon penjelasan. Jadi apabila menemukan itu maka diumumkan, sudah bagus. Diumumkan di areal tempat hilangnya, ditemukannya duit itu. Kemudian sampai bertahun-tahun sudah kada ada yang mengakunya, maka itu bisa menjadi hak kita sebagai penemu. Tapi baiknya hati nang batakon nah, ujar nang batakon, tukarakan nasi aja Ustaz, dimakan sama-sama. Nah, mantap. Harinya hari Jumat pulang. Duitnya 1 juta umpamanya. 1 juta tuh kali 10.000 sebungkus, berapa bungkus tuh? 100 bungkus lah. Tambahi 1 juta lagi supaya 200 bungkus. Ya kan? Semangat ibu-ibu. Ulun melihat dua ulun tuh nah, karena udah ulun tuh tiap di Al-Rahmah tuh tiap hari Jumat. Sama di sini. Ada pembagian nasi bungkus. Lihati semangat. Kakanakan nang tuha iya juga nama hadang nasi bungkus juga. Kada apa-apa, itu ikhlas orang memberi. Orang memberi. Ada semangat. Kemudian yang berikutnya
Yang namanya bid'ah itu seperti apa? Sudah tadi lah? Nah, sudah pertanyaan. Yang namanya bid'ah itu seperti apa? Sesuatu agama yang kada pernah diajarkan Nabi, hari ini dianggap agama. Satu amal yang Nabi kada pernah mencontohkan, hari ini diamalkan. Ibu kewajiban mencerna itu. Maaf pula, itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. 44 menit nah, doakan mudahan sarut ini lakas baik. Esok siap kita bertemuan lagi di Masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memilih kita, memberikan petunjuk kepada kita, menanamkan kecintaan di hati kita pada majelis-majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.